selamat datang. Mari kita belajar geografi. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang dua hal, yaitu adalah rotasi, revolusi bumi, serta fase-fase bulan. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama berupa rotasi dan revolusi bumi. Kemudian yang kedua adalah dampak mengenai rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan sehari-hari yang ada di bumi. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi dari bentuk-bentuk fase-fase bulan. Karena kita tahu bulan itu memiliki beragam bentuk, dari yang mulai sabit, setengah, bahkan hingga yang berbentuk purnama. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembahasan, apakah kalian tahu? Yang pertama, pernahkah kalian memperhatikan matahari? Apakah matahari itu bergerak? Kemudian yang kedua, bumi berbentuk seperti apa? Dan apakah waktu di Indonesia pada setiap wilayah di Indonesia itu sama? Kemudian yang ketiga adalah apakah di bulan sama dengan di bumi? Ada juga siang dan ada juga malam, layaknya di bumi. Kemudian yang keempat adalah apakah bulan sama dengan bumi dan matahari? Lalu, kenapa bentuk bulan bisa berbeda-beda? Pada materi sebelumnya, kita telah membahas tentang bintang. Nah, salah satu bintang yang ada di tata surya kita yaitu adalah matahari. Jarak bumi ke matahari yaitu mencapai 147,5 juta kilometer. Hal ini sangat jauh jika dibandingkan dengan jarak antara Sabang hingga Merauke, hanya sebagian kecil yaitu 8.514 km saja. Sedangkan jika dilihat berdasarkan ukurannya, matahari lebih besar dibandingkan dengan bumi. Jika kita bandingkan, bumi itu ibarat sebuah kelereng, sedangkan matahari yaitu berupa bola basket. Bumi itu tidak statis ataupun hanya diam di tempat saja, melainkan bumi bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, atau yang sering disebut sebagai rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Satu putaran bumi ataupun rotasi membutuhkan waktu 23 jam 56 menit atau sering dibulatkan menjadi 24 jam, sama dengan waktu satu hari di bumi, yaitu adalah 24 jam. Pergerakan bumi yaitu dari barat ke timur dengan kecepatan rotasi yang tidak sama, di mana pada wilayah khatulistiwa rotasi semakin cepat. Jika pada wilayah kutub pergerakan bumi semakin melambat. Dampak rotasi bumi terhadap kehidupan di bumi yaitu meliputi yang pertama, terdapatnya pergantian siang dan juga malam. Dapat kalian lihat pada gambar paling atas, itu merupakan gambar di mana bahwa sisi bumi yang menghadap ke matahari yaitu mengalami kondisi siang, kemudian sisi bumi yang membelakangi matahari berwarna gelap, maka kondisi tersebut adalah berupa malam hari. Kemudian yang kedua adalah pergerakan gerak angin. Karena bumi bergerak dari barat ke timur, sehingga pergerakan angin cenderung tidak lurus ataupun dia berbelok sesuai dengan pergerakan dari rotasi bumi. Yang ketiga adalah perbedaan waktu. Karena bumi yang menghadap matahari mengalami sisi siang dan membelakangi matahari mengalami sisi malam, sehingga terjadi pembagian waktu. Kemudian yang keempat adalah bentuk bumi tumpul ataupun pepat pada bagian kutub. Hal ini dikarenakan karena bumi itu bergerak sehingga bumi tidak berbentuk seperti bulat, melainkan elips, di mana bagian atasnya ataupun wilayah kutub itu cenderung lebih datar dibandingkan pada sisi daerah khatulistiwa yang cenderung cembung. Kemudian yang keempat adalah peredaran semu benda-benda langit. Semu berarti dikatakan bahwa seolah-olah benda-benda langit itu bergerak, contohnya matahari, padahal yang bergerak itu adalah bumi. Jika rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya, revolusi bumi adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari.
yang membutuhkan waktu sekitar 365 1/4 hari, atau yang sering disebut oleh kita yaitu adalah 1 tahun. Pergerakan bumi melintasi matahari memiliki bentuk lintasan yang elips, sehingga terkadang bumi lebih dekat kepada matahari dan juga terkadang bumi lebih jauh dari matahari. Dapat kalian lihat pada gambar pojok kanan atas, itu menunjukkan pergerakan antara bumi dan juga matahari. Revolusi bumi berdampak terhadap beberapa hal. Contoh yang pertama adalah pergantian musim. Karena bumi berotasi dengan sudut yang condong yaitu 23 derajat, hal ini mengakibatkan tata letak matahari itu berubah-ubah. Terkadang tata letak matahari berada di 0 derajat dan terkadang juga bergerak ke 23 derajat lintang utara atau 23 derajat lintang selatan. Hal ini dapat kalian lihat pada gambar paling bawah. Hal tersebut menunjukkan perpindahan tata letak matahari. Perpindahan tata letak matahari inilah yang mengakibatkan pergantian musim di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah peredaran semu tahunan matahari. Semu seperti yang telah dibahas sebelumnya, yaitu seolah-olah matahari itu bergerak, padahal matahari lebih statis, yang bergerak adalah bumi. Kemudian yang ketiga adalah paralaks bintang ataupun perbedaan rasi-rasi bintang. Kita tahu bahwa banyak terdapat rasi yaitu berupa Leo, Sagittarius, Capricorn, dan lain sebagainya. Rasi-rasi tersebut dapat dilihat tidak dalam satu malam, akan tetapi berbeda karena tata letaknya rasi bintang antara satu dan yang lainnya itu berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan panjang siang dan juga malam. Karena bumi itu condong 23 derajat dalam melakukan rotasi dan juga revolusi, sehingga terdapat beberapa sisi bumi itu tersinari matahari dan sisi yang lainnya tidak tersinari matahari. Fase-fase bulan atau yang sering disebut juga sebagai bentuk-bentuk bulan. Bulan, layaknya bumi, itu mengalami pergerakan. Pergerakan bulan mengelilingi bumi, yaitu yang dapat disebut juga sebagai revolusi bulan, itu membutuhkan waktu sekitar 30 hari atau yang sering kita sebut sebagai 1 bulan. Pergerakan bulan mengelilingi bumi itu mengakibatkan beberapa terjadinya bentuk-bentuk dari bulan. Kita tahu bulan itu merupakan satu-satunya satelit yang dipunyai oleh bumi. Bulan tidak memiliki cahaya. Bulan yang bersinar pada malam hari itu merupakan hasil pantulan dari sinar matahari yang mengenai bulan, sehingga seolah-olah bulan memiliki cahaya, padahal bulan tidak memiliki cahaya, layaknya seperti bumi ataupun planet-planet yang lainnya. Dapat kita lihat pada gambar di bawah, itu terdapat 8 bentuk dari bulan, di mana terkadang bulan itu memiliki bentuk sabit atau yang sering disebut sebagai sabit awal, kemudian memiliki bentuk 3/4, juga memiliki bentuk purnama, hingga memiliki bentuk bulan mati atau seolah-olah bulan itu tidak ada, padahal bulan tertutup penuh oleh bumi sehingga cahaya matahari tidak sampai pada bulan, sehingga bulan tidak nampak pada bumi. Gerhana bulan merupakan gerhana yang terjadi akibat bayang-bayang bumi mengenai bulan, atau secara sederhana merupakan sinar matahari yang menuju ke bulan dihalangi oleh bumi. Dapat dilihat pada gambar di bawah bahwa gerhana bulan itu terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi jika posisi bulan berada pada umbra, dan gerhana bulan sebagian itu terjadi jika posisi bulan berada pada wilayah penumbra. Dapat kalian lihat dalam gambar di bawah ini. Gerhana matahari merupakan gerhana yang terjadi sebagai akibat bayang-bayang bulan mengenai bumi, atau secara sederhananya adalah sinar matahari yang menuju ke bumi itu dihalangi oleh bulan. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah, di mana matahari, bulan, dan juga bumi berada pada satu garis lurus.
Gerhana matahari dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah gerhana total. Jika gerhana total terjadi di bumi, maka wilayah yang tertutupi oleh bulan mengalami kondisi gelap yaitu sampai 6 hingga 7 menit. Kemudian gerhana parsial. Gerhana parsial ini terjadi jika pada saat bumi berada di daerah bayangan penumbra bulan. Dapat kalian lihat pada gambar di bawah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah gerhana cincin. Gerhana cincin terjadi jika jarak bayangan bulan sampai ke bumi dalam kedudukan terjauh. Hal ini diketahui bahwa bukan hanya bumi yang memiliki jarak terdekat dan juga jarak terjauh oleh matahari, bulan pun memiliki jarak terdekatnya dan jarak terjauhnya oleh matahari. Gerhana adalah peristiwa yang terjadi ketika sebuah objek tertutup sebagian atau seluruhnya oleh objek lain yang melintas di depannya. Objek tersebut akan menutup cahaya sehingga matahari atau bulan akan nampak gelap sebagian atau seluruhnya. Gerhana dapat dibedakan menjadi 2, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari adalah gerhana yang terjadi saat posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari. Bulan di antara matahari dan bumi, serta matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Gerhana matahari terjadi pada saat bulan baru. Bumi memasuki bayang-bayang bulan, atau cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Meski bulan lebih kecil dari matahari, namun bayangan bulan akan membesar dan menutup sebagian permukaan bumi yang sehadap dengan bulan dan matahari. Gerhana matahari terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan posisi bayangan yang dihasilkan. Yang pertama adalah gerhana matahari total. Gerhana matahari total adalah gerhana matahari yang diamati dari daerah umbra bulan. Gerhana matahari total terjadi saat matahari benar-benar tertutup dengan sempurna oleh bayangan bulan. Bayangan umbra bulan melewati tepat tengah matahari dan menghalangi semua cahaya yang seharusnya mengenai bumi. Saat terjadi gerhana matahari total, kita dapat melihat korona matahari. Yang kedua adalah gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian adalah gerhana matahari yang diamati dari daerah penumbra bulan. Gerhana matahari sebagian terjadi saat bayangan bulan tidak benar-benar membuat permukaan bumi jadi gelap sempurna. Hal ini terjadi karena piringan bulan tidak menutup secara sempurna piringan matahari yang tampak dari bumi. Saat ini terjadi, bayangan penumbra yang mengenai bumi bukan bayangan utama seperti saat terjadi gerhana matahari total. Yang ketiga adalah gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi karena ukuran bulan yang tampak dari bumi lebih kecil dari ukuran matahari. Hal ini mengakibatkan tidak semua cahaya terhalangi oleh permukaan bulan. Bayangan yang menimpa bumi hanya sebagian saja, dan di langit akan terlihat lingkaran seperti cincin cahaya dari permukaan matahari yang masih nampak dari bumi. Yang kedua adalah gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi jika bumi berada di antara matahari dan bulan. Matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Bulan memasuki bayang-bayang bumi sehingga cahaya matahari ke arah bulan terhalang oleh bumi. Gerhana bulan terjadi ketika bulan berada di penumbra dan umbra bumi. Gerhana bulan dibagi menjadi 3, antara lain sebagai berikut.
Gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi saat bulan berada di umbra bumi. Gerhana bulan total terjadi saat bayangan bumi tepat menutup sempurna permukaan bulan. Gerhana bulan total akan membuat bulan nampak menghilang perlahan dan akhirnya menjadi hitam sempurna. Saat terjadi gerhana bulan total, bulan berada pada daerah bayangan umbra bumi. Gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bulan sebagian berada di daerah penumbra bumi dan sebagian lagi berada di daerah umbra bumi. Gerhana bulan sebagian terjadi saat tidak semua permukaan bulan tertutup bayangan bumi. Sebagian permukaan bulan berada di zona bayangan umbra bumi dan sebagian lagi di daerah penumbra bumi. Bulan yang berada pada penumbra akan nampak remang-remang, tidak gelap sempurna. Gerhana bulan penumbra. Ketika bulan berada di daerah penumbra bumi disebut gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi saat seluruh permukaan bulan berada pada zona bayangan penumbra bumi. Karena berada pada penumbra seutuhnya, maka permukaan bulan tidak gelap sempurna. Tetapi bulan cenderung terlihat suram dan masih terlihat bentuk bulat dari bulan. Untuk lebih jelasnya mengenai fenomena gerhana matahari dan juga gerhana bulan, dapat kalian lihat pada video berikut ini. Pada materi kali ini kita belajar banyak hal, mulai dari rotasi dan revolusi bumi hingga fase-fase bulan dan gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Hal tersebut merupakan sebuah sistem yang sungguh sangat luar biasa. Dapat kalian bayangkan jika bumi ini berotasi tidak condong 23 derajat sudutnya, maka tidak terjadi proses perbedaan iklim ataupun perubahan iklim di dunia ini. Jika di dunia ini tidak terjadi perubahan iklim, contoh saja di Indonesia, jika hanya terdapat musim penghujan saja, dapat kalian bayangkan tiap hari terjadi hujan, tidak ada sinar matahari yang menyinari di wilayah Indonesia, maka tumbuhan dan hewan tidak dapat hidup. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap manusia, karena sumber daya makanannya tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan yang begitu luar biasa terhadap kita sebagai umatnya. Jika terdapat pertanyaan, dapat kalian tuliskan pada kolom komentar di bawah. Sekian dari saya, salam lestari, salam geografi.